Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahreza Putra Baruna, Sally Angelia Putri, Muhammad Rasul Dwi Saputra Soleh, Andika Nur Okta Priyaga, dan Abdullah Kafabi akan menyampaikan integrasi pasar mata kuliah pemasaran hasil perikanan dengan dosen pengampu Ibu Chandra Adi Intias. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah pendahuluan. Menurut Palaskas dan Harris tahun 1991 dalam Anindita tahun 2004, pasar merupakan kelembagaan yang kompleks karena membentuk hierarki dan keterkaitan dalam transaksi yang melibatkan berbagai macam komoditi secara simultan. Kinerja atau performance suatu pasar dapat diwujudkan dengan integrasi pasar yang merupakan hasil dari tindakan pedagang-pedagang dan pengoperasian lingkungan yang ditentukan oleh infrastruktur yang tersedia untuk perdagangan dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi transmisi harga dari satu pasar ke pasar lainnya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dari penjelasan kami, diharapkan kita dapat sama-sama mengetahui dan memahami pengertian integrasi atau keterpaduan pasar. Yang kedua, mengetahui pentingnya analisis integrasi pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memahami dan mampu menggunakan metode-metode pengukuran integrasi pasar. Konsep integrasi pasar yaitu terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu definisi integrasi pasar. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi pasar. Poin yang ketiga yaitu jenis integrasi pasar. Pada poin pertama ini, saya akan menjelaskan definisi integrasi pasar. Integrasi pasar berhubungan dengan proses transmisi harga dari satu pasar ke pasar lainnya. Jadi, menurut Goletis tahun 1994 dalam Regowo 2008, fluktuasi perubahan harga yang terjadi di suatu pasar dapat segera tertangkap oleh pasar lainnya dengan ukuran perubahan harga yang proporsional. Dan menurut Anwar tahun 2005 dalam Regowo 2008 menyatakan bahwa dua pasar dikatakan terintegrasi jika perubahan harga dari salah satu pasar dirambatkan ke pasar lainnya. Ravalion 1986 dalam Regowo 2008 juga mengemukakan yaitu mengembangkan integrasi pasar untuk pasar urban atau sentral yang berhubungan dengan pasar pedesaan lokal, di mana harga pasar sentral mempengaruhi harga di pasar lokal. Dan integrasi spasial dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan harga dalam satu pasar yang direfleksikan ke dalam perubahan harga di pasar yang berbeda secara geografis untuk produk yang sama. Sedangkan integrasi vertikal merupakan suatu perubahan harga di suatu pasar produk yang direfleksikan ke dalam perubahan harga di pasar yang berbeda-beda secara vertikal untuk produk yang sama. Ini dikemukakan oleh Trotter tahun 1992 dalam Regowo 2008. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi pasar. Menurut Goletti, Ahmed, dan Farid, tahun 1994 dalam Anindita tahun 2004 menyatakan bahwa pasar-pasar dapat diintegrasi atau tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada infrastruktur pasar. Infrastruktur pasar itu sendiri meliputi transportasi, komunikasi, kredit, dan fasilitas penyimpanan yang ada di pasar. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dapat mempengaruhi sistem pemasaran
yang meliputi pengetatan perdagangan, regulasi-regulasi kredit, dan regulasi-regulasi transportasi. Poin yang ketiga, atau yang nomor 3, yaitu ketidakseimbangan produksi antar daerah, yang memunculkan pasar surplus yang hanya mengekspor ke pasar lain dan pasar defisit yang hanya mengimpor dari pasar lain. Yang keempat, supply shock, yaitu seperti banjir, kekeringan, dan penyakit. Hal ini yang akan mempengaruhi kelangkaan produksi yang terlokalisasi, sedangkan hal-hal tak terduga lainnya seperti aksi mogok akan mempersulit transfer komoditi. Dan poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, saya akan menjelaskan jenis integrasi pasar. Dibagi menjadi 2, yaitu integrasi pasar spasial dan integrasi pasar vertikal. Pada integrasi pasar spasial, yaitu dua pasar dikatakan spasial apabila terjadi perdagangan antara suatu lokasi dan harga pada daerah importir sama dengan harga pada daerah eksportir yang ditambah dengan biaya transportasi dan biaya transfer lainnya. Dan menurut Tomek dan Robinson pada tahun 1972 dalam Regowo 2008, suatu hubungan harga dari pasar yang terpisah secara geografis dapat dianalisa dengan konsep integrasi pasar spasial dengan menggunakan model keseimbangan spasial. Dan pada model ini dikembangkan menggunakan kurva excess demand dan excess supply. Pada dua wilayah yang melakukan perdagangan yang memungkinkan untuk melakukan pendugaan harga yang terbentuk pada masing-masing pasar dan jumlah komoditi yang akan diperdagangkan. Dan pada model ini juga pasar dibagi menjadi pasar potensial surplus atau potential surplus market, yang artinya pasar ini memiliki kelebihan cadangan konsumsi, dan pasar potensial defisit atau potential deficit market, yang artinya pasar ini memiliki kekurangan cadangan konsumsi. Nah, yang kedua yaitu ada integrasi pasar vertikal. Integrasi pasar vertikal ini dikatakan terintegrasi vertikal apabila harga pada suatu lembaga pemasaran ditransformasikan kepada lembaga pemasar atau lembaga pemasaran lainnya dalam satu rantai pemasaran. Nah, integrasi pasar vertikal ini yaitu artinya tingkat keeratan hubungan antara pasar produsen dan pasar retail atau yang biasa disebut dengan pedagang. Pasar produsen sendiri memiliki arti pasar di mana kekuatan penawaran dari produsen berinteraksi dengan kekuatan permintaan dari pedagang tertentu. Dan pasar retail sendiri memiliki arti pasar yang di dalamnya bekerja kekuatan permintaan dari konsumen akhir dengan penawaran dari pedagang menurut Regowo 2008. Dan derajat keterpaduan pasar yang tinggi menunjukkan lancarnya arus informasi antara lembaga pemasaran, sehingga harga yang terjadi pada pasar yang dihadapi oleh lembaga pemasaran yang lebih rendah dipengaruhi oleh lembaga pemasaran yang lebih tinggi. Dengan begitu, tingkat lembaga pemasaran yang lebih rendah mengetahui informasi yang dihadapi oleh lembaga pemasaran di atasnya, sehingga dapat menentukan posisi tawarnya dalam pembentukan harga. Ini dikemukakan oleh Regowo pada tahun 2008. Selanjutnya ada pengukuran integrasi pasar. Dalam analisis time series, apabila data yang digunakan tidak stasioner, maka model regresi yang terbentuk menghasilkan R2 yang relatif tinggi, namun statistik Durbin-Watson adalah rendah. Adapun tahap pengukuran error correction model atau SCM sebagai berikut. Yang pertama ada unit root test, yaitu uji stasioner. Pengujian unit root atau stasioner data dapat dilakukan menggunakan augmented decay failure atau ADF.
pada derajat yang sama, level, atau different, hingga diperoleh data yang stasioner, yaitu data yang variannya tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati rata-ratanya. Selanjutnya, co-integration test. Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan independen. Kointegrasi terjadi apabila variabel yang diuji mempunyai hubungan jangka panjang atau long run equilibrium. Pengujian kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Engel-Granger co-integration test atau Johnson co-integration test. Yang ketiga, ada error correction model atau ECM. Tes model ECM diperkenalkan oleh Sargan, dikembangkan oleh Henry, dan dipopulerkan oleh Engel dan Granger. Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang paling utama dalam ekonometrika adalah mengatasi data runtun waktu yang tidak stasioner dan regresi palsu. Model ECM Engel-Granger sebagai berikut. Berikut merupakan contoh soal. Berikut ini disajikan data harga gula dunia dan gula domestik dari tahun 2007 sampai 2011, yang mana data harga gula disajikan per bulan seperti pada tabel 1. Pembahasan 1. Hasil uji unit root test. A. Harga gula domestik in level. Berikut tahap-tahapannya. Kemudian menggunakan first difference, yang hasilnya berdasarkan hasil uji stasioner in level. Variabel harga gula domestik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5158, yang mana nilai probabilitas tersebut lebih besar dibandingkan nilai probabilitas alfa atau 0,05. Maka perlu dilakukan pengujian stationary data pada tingkat first difference-nya. Pada pengujian stasioner first difference, variabel gula domestik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000, yang mana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan nilai probabilitas alfa, sehingga variabel harga gula domestik stasioner pada first difference, yang berarti harga gula domestik memiliki ordo 1. Kemudian B. Harga gula dunia in level. Berikut uraian perhitungannya. Kemudian first difference-nya berdasarkan hasil uji stasioner in level, variabel harga gula dunia memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5119, yang mana nilai probabilitas tersebut lebih besar dibandingkan nilai probabilitas alfa. Maka perlu dilakukan pengujian stationary data pada tingkat first difference-nya. Pada pengujian stasioner first difference, variabel gula dunia memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0009, yang mana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan nilai probabilitas alfa, sehingga variabel harga gula dunia stasioner pada first difference, yang berarti harga gula dunia memiliki ordo 1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut stasioner pada ordo yang sama, sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan uji kointegrasi. Nah, yang kedua ada tahap co-integration test atau uji kointegrasi. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai tahap kointegrasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ECM atau Error Correction Mechanism. ECM adalah analisis data time series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan, yang sering disebut dengan kointegrasi. Model ECM biasa digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek pada variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi jangka panjang. Untuk data yang telah dihasilkan, terdapat variabel C sebagai konstanta, kemudian resid 02 sebagai variabel atau peubah bebas, kemudian koefisien masing-masing, lalu standar errornya juga masing-masing,
T statistiknya masing-masing, dan probability-nya juga masing-masing. Kebetulan di sini probability-nya yaitu 0,0102. Kemudian di bawahnya terdapat data lebih lengkap lagi. Dihasilkan nilai R2 0,11051, kemudian adjust R2 0,094540, dan seterusnya. Nah, kemudian didapat berdasarkan hasil uji kointegrasi dengan menggunakan Engel-Granger Cointegration Test menunjukkan bahwa antara harga gula domestik dengan harga gula dunia memiliki kointegrasi yang ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0102 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05. Dengan diketahuinya bahwa harga gula dunia dan domestik memiliki kointegrasi, yang berarti antara harga gula dunia dan harga gula domestik memiliki hubungan jangka panjang. Sehingga hal ini mengindikasikan terjadinya integrasi pada kedua harga gula tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat tahap uji error correction model. Menurut data contoh soal, yaitu terdapat variabel dengan C sebagai konstanta, kemudian terdapat koefisien, terdapat standar error, T statistik, dan probability, yaitu 0,0608. Kemudian pada tahap ini terdapat persamaan, yaitu persamaan integrasi pasar yang dihasilkan, yaitu delta domestik sama dengan alfa 0 plus alfa 1 delta raw plus alfa 2 ECT. Kemudian dari data yang diperoleh tadi dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu delta domestik sama dengan 60,657 plus alfa 1 0,257042 dikurangi alfa 2 0,1502 ECT. Secara statistik, nilai ECM adalah signifikan, yakni sebesar 0,0159 kurang dari 0,05, yaitu kurang dari alfa. Hal ini menunjukkan bahwa antara harga gula domestik dan harga gula dunia terjadi integrasi spasial, yang mana hubungan yang terjadi adalah semakin menjauhi titik keseimbangannya sebesar 15%, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa terjadi hubungan jangka pendek antara harga gula domestik dengan harga gula dunia, dengan nilai elastisitas jangka pendek harga gula domestik sebesar 0,25. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai integrasi pasar. Apabila ada salah dalam penyampaiannya, mohon maaf sebesarnya karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.